Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini, tim Jembatan Antar Dimensi kembali melakukan eksplor di malam hari. Kita berada di salah satu bangunan yang cukup terkenal ya di kawasan Pantura, yang terkenal dengan keangkerannya, terkenal dengan banyaknya tragedi di pinggir jalan sekitaran bangunan ini. Di bangunan ini tepatnya berada di pinggir jalan Pantura ya. Jadi mohon maaf ketika kalau ada berisik-berisik suara kendaraan. Kita juga di sini gak sendirian, kita ditemani sama Mbak Karina. Gimana Mbak Karina, sehat? Alhamdulillah sehat. Eksplor baru pertama kali ini ya, ikut kita? Ya, ini pertama kali saya ikut eksplor malam bersama tim Jembatan Antar Dimensi. Gimana kesan pertamanya? Gimana ya? Baru ngerasain dingin, tempat seperti ini yang angker, dingin, terus kayak lemes gimana gitu. Nanti kalau kita udah mulai berjalan, ada yang dirasain kayak yang itu panas, lemas segala macam, atau mau muntah mual, nanti diceritain aja ya ke sahabat CAD. Soalnya kita di sini emang cukup banyak sosok-sosok yang emang diselimuti dengan darah ya. Jadi nanti jangan kaget kalau cium bau-bau anjir segala macam, nanti ceritain aja. Nanti kita bahas di sini, kita ceritain di sini semuanya. Oke, siap. Sebelumnya boleh tanya, di sini dulunya tuh bangunan apa? Di sini tuh dulunya emang tempat penyimpanan padi ya, penyimpanan padi. Cuman sudah lama terbengkalai. Dulu pernah digunakan kembali di saat sebelum Covid di tahun 2018, ini pernah dipergunakan kembali. Hanya saya tidak berlangsung lama, hanya beberapa bulan tutup kembali. Konon katanya sih kabar yang saya dengar ya ini ya. Jadi banyak sekali eksistensi ya sosok-sosok astral yang sering menampakkan dan mengganggu dalam bentuk suara maupun mengganggu dalam pekerja yang ada di sini. Walaupun masih siang hari ya, itu masih banyak katanya suka-suka mengganggu para pekerja di sini. Mungkin juga ya ada faktor beberapa yang di luar faktor dari masalah gaib ya ada, cuma saya juga kurang tahu masalah itu. Itu sih Pak Karim. Jadi kurang tahu juga sih emang sejarah di sini apa ya, nggak begitu terkenal, cuma memang terkenalnya karena angker sama angkernya aja. Kita di sini ingin memastikan kenapa bisa diangkerkan, kenapa bisa diwinginkan, seperti itu sih. Nah, lanjut. Ya, langsung lanjut aja. Dirasakan selama perjalanan, Karin? Udah mulai ngerasa panas ya, sebelah kiri. Sebelah kiri. Udah mulai panas. Nama apa aja? Apalagi? Sama lemes aja sih udah. Jadi emang kenapa kerasa lemesnya ya? Memang ada beberapa eksistensi ada di sini. Seperti menghisap ya, karena mencium ada kedatangan manusia. Di sini kan emang udah jarang ya, jarang banget emang ada manusia yang masuk ke dalam lokasi ini. Makanya pas kita masuk, mereka kerasa ya terusik, terganggu dengan kedatangan kita, apalagi ada banyak cahaya lampu. Terus kalau yang panas itu memang ada sosoknya di sebelah kiri Mbak Karin. Ini ada perempuan juga perempuan, dia menggunakan baju zaman dahulu ya, yang gimana sih, yang segini tuh apa namanya? Dress? Enggak, apa sih, samping apa sih, samping gitu ya, pakai kain sini. Cuman sini ada belahannya, pakai bajunya warna putih di sini. Terus ini emang ada bekas ikatan talinya masih menempel di sini. Ini sebelah kiri nih sosoknya. Dia jangan takut ya, nanti kalau ngerasain apa-apa diseritain aja. Terus juga di sini ada salah satu spot lokasi yang saya rasakan emang pernah menjadi tempat pembantaian di lokasi ini. Nah, nanti tempatnya ada di sebelah sana, yang banyak pohon pisang, kita nanti akan ke sana. Sebentar dulu ya, ini ada yang mengajak
komunikasi. Ini ada lubang di sebelah kanan saya. Jadi ada mata, sepasang mata. Ini tepat ke kita nih, Mbak Karin. Merinding. Ya. Merinding langsung tuh. Merinding. Jadi ada yang mengintip, dia ada bertanduk. Oke, kita langsung ke belakang. Kita berada di lokasi yang ketiga, ini tepatnya di depan area samping ya, area samping. Di belakang kita bangunannya. Gimana, Mbak Karin? Kalau boleh tahu, ini kan ada isunya kan ada banyak sosok yang mengganggu pekerja di sini. Nah, sosok yang seperti apa sih yang mengganggu pekerja di sini? Untuk sosoknya sih emang di sini banyaknya anak-anak ya, anak-anak kecil. Cuman dia ada tanduknya di sini, ada tanduknya. Kupingnya panjang, ya, panjang. Dia ada bertaring. Jadi ini lagi banyak di belakang kita. Di belakang kita banyak banget ini. Nanti di sebelah kiri kita nih, di bangun sebelah sini. Di sebelah sini bisa di ini nggak kamera ke sini kameranya. Nah di sebelah sini itu ada sosoknya perempuan. Itu sosoknya perempuan. Dia menggunakan apa ya? Jadi bukan seperti pakai, tapi di sini ada selaput lendir. Dia seperti kelelawar. Di sini dia ada lendirnya sini. Dan dia posisi ngegantung. Jadi kakinya di atas. Kakinya ada 3 seperti ini. Dia ngikat ke apa namanya? Iya, ke tiang yang di atasnya ada ngikat gitu. Kakinya di atas, yang di bawah. Terus si selaput lendirnya itu dia meneteskan darah ya. Jadi di bawah itu banyak darah. Terus dilihat banyak telur-telur juga. Memang sepertinya sih ini yang saya rasakan emang ada apa ya? Koloni bangsa siluman di sini. Jadi banyak telur-telur siluman ada arahnya di sebelah kiri saya. Arahnya. Terus juga kan ini udah lama terbengkalai ya, udah lama terbengkalai. Yang namanya sosok astral kan mereka merasa mendiami, mereka merasa memiliki bangunan ini. Makanya sewaktu dijadikan tempat usaha atau dibangun kembali pasti banyak sekali gangguan-gangguan. Ada suara di belakang, ada suara perempuan. Jadi banyak sekali ibaratnya gangguan-gangguan yang mereka timbulkan supaya ngerasa gak nyaman untuk si penghuni sini, untuk manusia. Juga mereka juga pasti menutupi dalam segi kerezekian. Mereka akan menutupi dengan cara apa? Kalau orang dagang, mereka akan menutupi di area tempat jualan. Jadi kelihatan sama orang yang lewat sekitar situ, ini tempatnya tutup, tempatnya kosong. Sebenarnya emang ada penghuninya. Jadi tujuannya mereka mengganggu. Memang nggak mau aja tempat ini dipergunakan lagi oleh manusia. Memang dulunya tempat ini tempat mereka ya pas dibangun oleh manusia. Nggak ada ibaratnya syarat-syarat yang dipinta. Nggak ada syarat-syarat yang disediakan oleh pemilik bangunan ini. Makanya mereka mengganggu dengan cara mereka. Terus juga emang ada yang sempat saya dengar ya Mbak Karin. Emang ada salah satu karyawan yang pernah meninggal karena kecelakaan. Cuman dia posisinya waktu menyabrang ya, ada penyeberangan di depan. Jadi waktu menyabrang itu waktunya sekitar jam 3:30 sore setelah asar waktunya. Dia nyabrang dari arah sana ya, dari arah sana mau belok ke kiri mau masuk ke lokasi ini. Dari sana berarti dari sana nyabrang ke lokasi ini dari arah Cirebon ke sini. Pas mau nyabrang, pas tengah-tengah dia melihat sosok perempuan. Perempuan yang saya maksud itu bukan perempuan ini ya, seperti sosoknya jin yang ada di sini. Sosok perempuan dia sengaja lewat, pas di tengah-tengah ngajak berbicara. Bahasanya, Akang mau kemana? Cuman posisi di tengah-tengah jalan. Nah makanya pas dia diajak ngobrol, datanglah mobil. Nah itu dari kecelakaan tertabraknya si pegawai itu. Jadi
Jadi emang ada beberapa ya yang suka mengganggu di jalanan. Memang di jalan ini Bakarin khususnya terkenal dengan banyaknya tragedi kecelakaan yang konon katanya disebabkan oleh beberapa eksistensi yang katanya sih masuknya ke lokasi bangunan ini. Mau coba interaksi? Gak apa-apa? Dua tangannya di kanan, 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 kanan. Merem, lurus, 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 lurus. Kau ikuti, kalau ngajak narik, ngajak jalan, ikutin aja. Terus nanti apa yang dirasain diceritain. Ikutin terus. Apa yang dirasain Bang? Panas, dingin, atau seperti kesetrum? Dingin, kayak orang setrum gitu. Nah, terus coba ikutin terus kemana nariknya. Saya coba diarahin ke sosok itu ya, yang tadi berlendir itu ya. Nah, cukup di sini aja. Kamera jangan di situ ya, agak geser ke sini kameranya. Apa tadi yang dirasainnya? Kayak orang kesetrum, tapi kayak nyampe ke sebelah kiri gitu. Wah, jadi nyambung gitu ya. Iya, kayak nyambung. Bisa kerasa gak atau ada gambaran nggak sosoknya seperti apa? Berarti cuma ngerasain itu aja. Jadi tadi emang sengaja ya saya tunjukkan interaksi untuk ada beberapa sosok yang ada di sini. Cuman sosok itu mengarahkan memang ini di sebelah kanan saya yang tadi saya jelaskan ya, ada sosok apa namanya, ada selaput itu ya. Nah, ini tempatnya di sebelah kanan saya. Ini saya nggak kuat dengan aroma bau darahnya ya. Jadi kalau bisa merasakan di ini banyak banget darahnya ngampar, terus di bawahnya banyak telur-telur, ada telur sedikit. Ada yang beberapa udah pecah. Ini saya nggak bisa muat. Air. Masih langsung kerasa di sini. Kayak ada apa? Kayak ada yang masuk sini, sakit banget. Ini Bakarin ada sosoknya laki-laki tua ya. Ini di belakang saya, jarak 1 meteran. Dia kurus kering, tidak menggunakan celana, tidak menggunakan apapun, kurus kering. Dia jalan seperti ini, minta air buat minum. Ini sepertinya ada salah satu korban dari era kolonial Belanda ya.
Ini banyak sekali yang berdatangan, sosoknya seperti pribumi, cuman di waktu zaman di era kolonial. Ada yang tadi itu termasuk penghuni menetap di sini dari dulu. Ini sepertinya emang berada di lokasi sekitaran lokasi ini ya. Cuman agak-agak jauh dari sini, hanya saja dia ditarik di sini. Seperti yang tadi di awal saya ceritakan ya, memang di sini ada tempat untuk pembantaian. Jadi ada beberapa warga-warga pribumi yang di sekitaran sini yang tidak mau dibawa ke arah sana, arah Jakarta. Saya lihat sih arah Jakarta, arah ke sana ya. Yang tidak mau dibawa arah ke sana menggunakan mobil kecil, saya lihat tuh. Mereka akan dibantai di sini. Cuma dengan caranya diseretnya dari kaki sebelah kanan diseretnya tuh Pak. Banyak banget yang datang dari belakang ini ya, Bang Arin. Makin lemes, Ya. makin lama makin lemes. Jadi banyak banget yang datang dari arah belakang. Ini sosoknya ada yang dari anak-anak, dewasa sampai yang udah lansia pada nyamper ke sini semua. Compang-camping, banyak banget darah. Nanti kita akan coba doakan ya di selesai ekspor, kita akan doakan mereka, semoga mereka diberikan ketenangan di alam mereka. Nanti kalau merasa ada energi kesedihan, residual segala macam, marahan, Kita nangis. saya pribadi juga pengen nangis sebenarnya. Jadi ngerasain kesedihan yang ada di sini ya, residual energi mereka, tragedi-tragedi yang ada di sini. Ini lagi kayak kegambar. Wah, ada yang mau diceritain? Sedih gitu bawaannya tuh kayak pengen nangis. Kenapa? Jadi ini perempuan yang tadi ya, sahabat Jade yang tadi saya jelaskan ada di sebelah kiri. Ini menyukai energinya Mbak Karin, jadi dia tetap mengikuti di sebelah kirinya. Makanya Mbak Karin merasakan kesedihan beliau. Kayaknya Gimana? nggak tahu, sedih aja, sedih, lemes, sedih gitu. Dikit saya ceritakan ya Mbak Karin. Sosok ini emang di bawah umur 30, sekitar 24-25 umurnya, masih muda, rambutnya ke sini. Saya dijelaskan yang menggunakan itu pakaian putih. Cuman emang di sini ada tambangnya, ada bekas luka tambang juga di sini. Terus ada tambangnya masih mengikat di sini. Yang saya lihat, yang saya tanyakan juga sama sosok ini, kenapa ada tambang di leher kamu? Dia menjawab, daripada saya hancur menjadi budak dalam arti budak seks ya, budak seks di era tersebut. Waktu pencarian di rumahnya beliau, dia ini ya, di si Neng ini, yang sosok perempuan ini, waktu bahasa Belanda nyari ke rumahnya dia, dibawa tuh pertama orang tuanya, ibu bapaknya dibawa. Dia punya adik kecil laki-laki, terus mau dibawa, dia masih berada di dalam kamar. Nah, waktu penjajah di dalam kamar kan mengetahui, ibaratnya si orang tua ini mempunyai anak gadis, kembang desa lah waktu dulunya. Dia berinisiatif, daripada saya mati menjadi budak seks, lebih baik saya mati gantung diri. Jadi dia mengambil apa jadi di situ, dia menemukan talinya kecil. Dia menemukan tambang juga dari tambang bahan apa ya, banyak ya, seperti dari bahan anyaman bahannya tuh. Soalnya apa sih bahasa ini? Kayak menonggol gitu. Enggak, bukan bol, apa sih yang ada ini yang tuh hilang, alang-alang apa ilalang gitu tuh bahannya tuh. Itu ada panjang sekitar 1,5 meter, dia bikin dalam waktu genting, dia gantungin. Ganti juga nggak terlalu tinggi ya, nggak terlalu tinggi dari lantai, dia gantungin. Dia hanya naik ke kursi, cuma kursi kayu naik segini tingginya. Soalnya nggak apa ya, nggak tinggi waktu dia naik seperti itu.
pas dikatain ke sini sedih ngejelasin ya. Waktu naik ke kursi itu, karena saking takut ibaratnya dia mau bunuh diri, keduanya takut ya karena ada penjajah itu bangsa Belanda yang sedang mengincar dia. Dia dengan rasa kaget dan beraninya, dia lompat sekali seperti ini pegang ya. Ini satunya pegang sini, ini megang ini dikencengin. Kayak gitu dia lompat, lepasin, langsungnya. Jadi si tulangnya agak geser nih, Kak. Jadi ini agak-agak menarik sini menariknya. Terus si emang lidahnya ke sini nih, lidahnya ke sebelah kanan dengan mata yang melotot. Nah, gak berhenti di situ yang kekejaman bangsa Belanda itu ya. Setelah itu, si mayatnya diturunkan. Kan namanya orang bunuh diri kan gak langsung meninggal ya. Pas ketarik itu masih ada jangka beberapa detik, masih bernyawa, badannya masih hangat. Nah, sosok ini pas waktu itu, pas badannya masih hangat diturunkan. Saya melihat ada 3 pria, 3 sosok laki-laki. Yang paling biadabnya, si perempuan itu diperkosa bergilir bertiga. Ini saya jadi itu kayak apa ya, nanan marah, sedih, diperkosa. Jadi bawahnya pengen nangis. pasti emang nih sedih banget ini ya. Jadi beliau itu meninggal bukan karena gantung diri, beliau meninggal jadi karena diperkosa oleh tiga laki-laki itu meninggal. Nah makanya sewaktu dia meninggal, dia membawa ibaratnya amarah, dendam, dan luar biasa kebencian terhadap bangsa mereka. Ya bahasa Belanda ya. Sedih masih ngerasain. Kayak makin panas gitu. Jadi ini masih, ini ya kepalanya kayak gini ya dia ya. Lagi sebelah kirinya. Nyender ya. Soalnya apa ya? Kerasa berat. Makin kerasa gitu, makin sedihnya makin banget. Dia juga di sini katanya mencari orang tuanya sama adiknya. Dia mencari orang tua di sini sama adiknya. Terus pas saya tanya, kenapa kamu bisa berada di sini? Saya ketarik. Dia di sini ada gumpalan energi negatif ya, ini di belakang kita. Tepatnya ada di belakang kita ini banyak pohon pisang, Nanti kita akan coba masuk ke dalam, kita akan merasakan gimana sih getaran di dalam yang dekat dengan lokasi pembantaian tersebut. Gimana? Lanjut. Oke. Kita di lokasi terakhir, di tepatnya di tengah kebun pisang. Jujurnya nggak banyak banget ini ya. Ini sekarang udah banyak banget ditumbuhi kebun pisang. Ini kita berada bertepatan dengan lokasi tempat pembantaian tersebut. Ini di belakang sana ya, di belakang sana lokasinya. Jadi ada seperti kolam sekitar 5 meteran, 5 ke 5 meter gitu. Bulat besar, cuman kedalaman 1,5 meter. Gak tau ya ke dalam ini seperti apa ya, cuman yang saya sih 1,5 meter. Karena banyak jenazah ditumpuk-tumpuk ya Mbak Karim. Kenapa ditumpukan? Mereka memang sengaja dibuat seperti itu untuk menakuti bangsa pribumi agar mereka nurut dengan perintah bangsa Belanda yang ada di sini. Ini masih merasa sedih nggak? Sedih enggak? Kayak pusing. Hah?
panas, Terus lemes, masih lemes. ini emang kita dikelilingi ini ya. Jadi sebanyak pohon pisang ini, kalau yang punya kepekaan bisa fokus di gambar yang ada di channel Jembatan Antar Dimensi, fokuskan ke beberapa pohon pisang yang ada di belakang saya ini ya. Jadi ini bukan hanya pohon pisang, kalau diperhatikan secara fokuskan dengan mata ini ya, mata ketiga kita. Ini apa yang dirasa, entah itu pusing, entah itu mual, pasti kalian akan merasakannya. Jadi di belakang kita ini sosoknya banyak yang pribumi. Hanya saja mereka menggunakan tali di apa sih namanya ini, di pinggang, menggunakan tali di sini menjadi satu, dipegang. Jadi ada beberapa orang pribumi yang diikat seperti ini. Nah, si tali dipegang oleh salah satu, ibaratnya seperti bangsa Belandanya ya, menggunakan topi, dia menggunakan senapan, dipegang seperti ini senapannya. Dia menggunakan tambang seperti ini, seperti memegang kambing, Bang Ari. Jadi itu udah banyak ya, beberapa orang yang dia pegang. Ada 8 orang yang dipegang. Itu dari ini banyaknya perempuan sama lansia. Perempuannya yang masih muda sama lansia. Di belakang kita dipegang talinya seperti ini. Mereka meminta tolong. Banyak banget cerita. Saya nggak ini ya ngejelasinnya, ngerasa berat sama gimana sih, sedih sama emosi amarah jadi satu, gimana sih rasanya? Yang ini makanya yang dirasain? Iya, panas, badannya tuh panas, punggung ini panas, lemas, sama pusing. Tadi pas belum masuk ke sini kan nggak ngerasain pusing. Nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Emang di sini emang mencekam sih emang ya. Udah gitu emang kita ibaratnya berada di lokasi yang luar biasa, menjadi jalur ini Bang Ari. Ini dulu menjadi jalur ya, ini menjadi jalur dari sana. Ini kan dari tempat pintu masuk di sana. Ini menjadi jalur yang waktu diseretnya, disiksanya suatu dalam perjalanan. Memang mereka sengaja diseret sambil dipukulin. Nanti berakhir di sana, di sebelah sana yang dekat dengan namanya apa? Ada kolam itu. Kolamnya kering sih, nggak ada airnya ya, cuman seperti emang sengaja digali. Terus emang banyak jenazah yang ditumpukan, lebih dari 20 jenazah yang ditumpukan. Nah, untuk beberapa lansia yang sudah tidak bisa dimanfaatkan untuk tenaga untuk bekerja ya, mereka didudukan seperti ini, mereka diikat matanya, disuruh fokus ke sana. Diam kalian, kalau cuman dengan bahasa. Ada beberapa pribumi yang emang sengaja diperuntukkan sebagai translate mereka ya. Jadi ada di sini bapak-bapak agak gemuk. Di sini giginya ada yang ompong belah sininya nih. Ini saya coba flashback sebentar ya. Di posisi seperti ini, tangan seperti ini. Ini saya nyiptanya pengen nangis. Nah, waktu itu dia di sini nih, di tengkuk ininya. Jadi bukan ditembak ya, dia cara membunuhnya bukan ditembak. Jadi memang di ujung tembakan mereka itu di sini ada pisau. Di sini ada pisaunya. Pas di sininya nih mereka ditekan dengan cara seperti ini. Nah, pas ditekan kan jatuh. Nah, yang ibaratnya yang berjejer itu kan yang satu mati diketarik. Tarik, jadi seperti ini jatuh terus. Jadi itu ditekan itu pakai kaki, ditekan gini, ini tembus nih, ini sampai sini tembus. Bisa nyeritainnya agak apa ya, ngeri juga ibaratnya. Di sini ada sosok penjaga ya, di sini sosok penjaga dalam artian di gaibiahnya, ini siluman yang pernah saya jelaskan di eksplor pertama kita ke sini, jangan di sini. Kayak seperti babi. Ini tepatnya ada di atas si mayat itu, di mayat bertumpuk, dia ada di atas. Itu ya salah satu mustikanya, pernah kita apa ya, bukan kita tarik tapi emang nggak sengaja ketarik, ada di tempat kita. Dia pemegang tombak, emang ada matanya. Dia berada di atas itu ya, bakarin di atas namanya, di atas jenazah itu.
Nah, terus kemana perginya ibaratnya para pemuda-pemuda yang umurnya masih muda, yang cantik-cantik ibaratnya, yang perempuan ya. Kalau yang perempuan, itu mereka simpan dulu sih untuk jadikan budak seks. Untuk memuaskan ibaratnya nafsu-nafsu bejat para bangsa Belanda yang ada di sini. Setelah mereka selesai, ada beberapa yang dibunuh, ada beberapa yang dikirim ke sana. Saya ngeliat sih emang ada dulu itu emang di sini jalannya masih belum lebar seperti ini, jadi masih banyak pohon, itu masih rindang. Cuma emang di sana tuh ada lapangan kecil, di sini masih rindang, masih banyak pohon-pohon yang maksudnya nggak terlalu gede ya, cuma agak rindang. Jalan itu masih jalan satu jalur ke sana, jalur ke arah Jakarta. Hanya saja ibaratnya jalan-jalan setapak, cukup satu mobil, cuman masih banyak rerumputan. Jadi ada beberapa yang ditekan ke mobil tersebut tuh, ada yang perempuan semua diajak ke sana, cuma dalam posisi diikat seperti ini, kaki diikat, cuman dia ya duduk gitu, siapa ngelujat gitu duduknya diikat ini. Nah, untuk yang laki-laki mereka dipaksa suruh berjalan, nggak ditaikin ke mobil, jadi nggak sampai ke tujuan. Saya nggak tahu ya tujuannya kemana ya, cuma saya lihat arah ke sana. Jadi itu nggak ditaikin ke kendaraan kecuali yang perempuan, karena emang perempuan kan di sana akan dipergunakan kembali untuk menjadi budak seks ya. Tapi untuk yang laki-lakinya mereka dipaksa berjalan kaki ke sana. Yang masih muda, dimulai umurnya ibaratnya masih 9 tahun ke atas masih ke sana. Udah dari umur 9 tahun itu udah mereka pekerjakan, mereka pekerjaan dijadikan budak di sana. Untuk yang laki-laki sendiri itu apakah sebagian di sini mereka bekerja atau emang semuanya diangkut ke sana? Iya. Jadi bahasanya untuk yang bahasa Belanda di sini itu seperti apa ya? Tempat sementara mereka di sini. Memang mereka ditugaskan untuk mencari ibaratnya mencari pekerja, mencari buruh ya ada di sekitaran sini untuk dibawa ke sana. Untuk yang nggak tahu ya bisa untuk membangun apa, saya juga kurang tahu. Hanya saja kan namanya ada beberapa pemuda atau tokoh-tokoh desa yang mempertahankan desa dan keluarganya. Mereka yang dibantai di sini dan jenazah yang ditumpukan di belakang sana. Emang ngeri juga sih ya gambarannya. Jadi emang di sini banyak banget bau bangkai, bau busuk banget, emang banyak baunya. Jadi di sebelah sana. Terus kenapa tempat ini menjadi favorit ya Bang Karin? Karena apa? Karena banyaknya residual energi yang tersimpan di sini, bekas-bekas pembantaian, tragedi segala macam di sini, banyak bau darah, bau bangkai, terus penyiksaan di sini. Banyak sosok yang dari luar, dari jalan, yang maksud saya dari jalan, sosok-sosok pendatang, yang mereka memang sengaja didatangkan dalam tanda kutip mereka dipelihara ya. Yang dipelihara yang sengaja disimpan di sekitar jalan Pantura ini, mereka tertarik ke sini untuk menghisap energi yang ada di sini. Jadi mereka berkumpul menciptakan suatu koloni di lokasi ini. Jadi yang di depan itu emang kan ada penyeberangan ya. Penyeberangan tersebut emang sampai saat ini sering sekali terjadi kecelakaan yang konon katanya sih banyak sekali ibaratnya eksistensi yang menampakkan sosok wujudnya di malam hari untuk mengganggu pengendara. Apa ya, mual. Malah makin pusing. Mau coba ngedekat ke sana, tapi saya nggak ini sih ya ngerasain. Saya pengen ke sana, sebenarnya saya pengen ke sana ngedekat ke lokasi tempat ya penimbunannya. Cuma saya nggak kuat sama baunya. Saya tuh fobia sama bau bangkai itu. Mas Rahmat, apakah lokasi seperti ini bisa dipergunakan kembali untuk kedepannya atau bagaimana? Sebenarnya tempat seperti ini masih bisa ya kita masuk dalam artian kita bersihkan, kita pergunakan kembali. Hanya saja untuk lokasi yang saya sebutkan tadi yang ada kolamnya itu harusnya dibuatkan suatu simbol ya, suatu batu nisan di sana bahwa pernah terjadi tragedi yang luar biasa mengenaskan di lokasi ini sebagai pengenang
Nah, untuk yang sisanya ini kita bisa kita bersihkan ya, seperti apa, pohon-pohonnya kita bersihkan, kita rapikan terlebih dahulu. Ada beberapa cara. Ada ibaratnya dengan menggunakan tumbal. Tumbal di sini dalam artian bukan kita menumbalkan manusia atau hewan ya. Kita bisa menumbalkan dengan cara ada beberapa ibaratnya pusaka yang ditanam di sini untuk menetralkan energi negatifnya ada di sini. Yang kedua, kita bisa melakukan doa bersama dan melakukan acara-acara yang positif di lokasi ini. Masih bisa sih dipergunakan, hanya saja yang pasti memang banyak sekali ritual-ritual yang harus dilakukan seperti doa bersama dan ruatan yang ada di sini, sekaligus untuk mendoakan yang ada di sekitar sini. Itu sih Mak. Ada lagi? Udah. Masih dirasain nggak panas apanya? Udah mulai tenang kan? Udah mulai tenang sih. Nggak sepusing tadi mah masih pusing terus sedih, panas. Ya tadi sih ada permintaan dari beberapa sosok yang ada di sini ya. Emang tadi harus kalau bisa di lokasi ini emang ada disimpan batu nisan. Ada di sebelah harus dikasih nisan sebagai pertanda atau suatu simbol bahwa di sini pernah terjadi perjuangan bangsa pribumi mempertahankan ibaratnya tanah kelahiran mereka. Terus yang disampaikan, terus juga mereka meminta untuk didoakan oleh kita semua. Nanti kita doakan di akhir ya. Oke, mungkin untuk eksplor di malam hari ini cukup sekian ya untuk kita melakukan penelusuran dimulai dari di depan, merasakan adanya serangan, bukan panas dinginnya. Kita masuk, kita sampai di lokasi terakhir di tengah-tengah hutan pisang, apa sih namanya ini tuh? Kebun pisang. Di kebun pisang banyak sekali eksistensi di sini. Satu lagi ya. Ini ada beberapa jenis pocong yang baru saya lihat ya. Ini menggunakan pakaian berwarna kuning. Saya agak aneh juga ini sebenarnya. Warna kuning. Jadi warna kuning kan biasanya berwarna putih ya. Iya. Ada kan yang ada putih. Sebenarnya banyak ya jenis-jenis pocong. Ada putih, merah. Ini sosoknya nih pocong yang berwarna kuning yang di sebelah kanan saya. Emang agak aktif sih dia ya. Lidahnya panjang banget, lidahnya nyampe ke bawah, aktif banget ya. Kita nggak mau bahas dia lah. Oke, kita tutup aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jelas saya ada di lokasi ini. Tetap ikuti perjalanan tim jembatan antar dimensi untuk mengeksplor lokasi-lokasi yang terkenal angker dengan sejarah yang ada di dalamnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.